Ya. Jangan pikir jangan tanyakan apa yang organisasi berikan kepada Anda, tapi apa yang Anda berikan kepada organisasi. Jika memang pemerintah kita kritis, tidak bagus lah, misalnya tidak baik lah kira-kira seperti itu, ya kita harus mengkritisi sebagai seorang warga yang bertanggung jawab, warga negara yang bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, ketika memang pemerintah kita lagi bagus, membuat program-program yang baik, ya kita juga sebagai warga negara harus bertanggung jawab untuk mendukung, bahkan ikut membantu. Nah, hal yang sama untuk mahasiswa ataupun pemuda. Ini cerita kita. Ya, ketemu lagi dengan Bang Sahat nih. Bang Sahat ini sekarang jabatannya di kepemudaan apa, organisasi apa sekarang? Sekretaris Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. GAMKI ya. GAMKI. Dulu juga sempat jadi Ketua Umum GMKI ya. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oke, ini emang aktivis dia ya. Sama sekarang udah aktebel ya. Udah agak tebel. Tapi ini jujur aja lah misalnya. Saat sendiri ngelihat sebenarnya gerakan mahasiswa gitu ya. Terutama di organisasi kayak GMKI, teman-teman di PMI, HMI dan yang lain-lain, sebenarnya masih seksi nggak sih di mata pergerakan? Iya, sebenarnya Bang, pertama kan saya aktifnya banyak di GMKI dan di GAMKI. Jadi kalau kita melihat dibanding era dulu kan organisasi sekarang udah lebih banyak. Organisasi baik yang sesama misalnya kayak GMKI, organisasi Kristen ya, maupun organisasi umum, komunitas, organisasi selminat dan lain-lain, itu kan sangat banyak, sehingga kemudian mahasiswa pun sudah lebih terbagi. Banyak pilihan. Jadi, banyak pilihan, tidak lagi hanya mau misalnya ke organisasi yang dulu Cipayung, GMKI, HMI, PMI dan lain-lain. Nah, yang kedua juga tuntutan kampus Bang, tuntutan kuliah, tuntutan dari keluarga kan kita dulu mungkin ada yang 8 tahun, 9 tahun, bahkan 10 tahun ada istilahnya mahasiswa abadi kan. Nah, kalau sekarang 4 tahun, 3,5 tahun aja udah dipaksa lulus sama orang tua. Bahkan dan misalnya udah gitu kan? sudah dipaksa kita memang harus cepat, sehingga kemudian waktu kita untuk beraktivitas di organisasi udah lebih terbatas. Dan yang terakhir itu kita cenderung memang lebih senang teman-teman sekarang ya, waktu saya juga dulu di GMKI, teman-teman itu udah cenderung lebih senangnya yang sifatnya individual. Artinya ya main game atau ya lebih ke pribadi. Tidak lagi terlalu suka yang kaku atau yang terlalu misalnya monoton. Kita ada proses kaderisasi, rapat sampai malam, ada upacara organisasi, sidang dan lain-lain. Nah, itu akhirnya sudah kurang menarik bagi teman-teman mahasiswa sekarang. Tapi memang harus tetap kayak gitu kah? Atau kayak gimana kalau saat sendiri ngeliat? Maksudnya kan apakah sendiri organisasi mahasiswa dan kepemudaan juga harus perlu merubah diri supaya lebih adaptif sama yang baru atau gimana? Kalau dari dulu sih Bang, kita selalu bilang ke teman-teman, kita itu nilai-nilainya harus tetap sama. Artinya prinsip-prinsip kita, nilai-nilai idealisme organisasinya, kan ada memang nilai-nilai yang kita tanamkan, value dari organisasi. Tapi bungkusnya yang kita harus sudah sesuaikan dengan kondisi sekarang. Nggak mungkin misalnya produk makanan aja, minuman kan mungkin makanannya sama tapi bungkusnya kan udah beda-beda. Kayak misalnya air mineral, itu kan bisa beda-beda kemasannya. Packagingnya beda. Nah, hal yang sama menurut saya untuk organisasi. Kita harus sudah buat packaging itu ya packaging era sekarang, era tahun 2022. Nah, seringkali organisasi termasuk di game atau GAMKI, misalnya saya di GAMKI, itu masih pakai bungkus misalnya 80-an atau 90-an begitu. Sementara kita sekarang ada di tahun 2022. Nah, ini yang harus kita adaptasi dengan perkembangan zaman. Contohnya bisa terlihat lah kan, kalau di organisasi-organisasi kayak gitu biasanya ada masa perkenalan, habis itu ada kaderisasi, ada latihan dasar kepemimpinan gitu kan. Terus ada tahapan organisasi yang harus dilakukan gitu kan, mulai dari kepengurusan baru sampai macam-macam. Apakah itunya yang perlu diringkas atau kemasan promosinya atau apa yang kalau suka? Ya, sebenarnya balik ke teman-teman itu sendiri. Artinya kan saya kan udah bukan di zaman itu lah kalau bicara mahasiswa. Tapi ada satu yang menarik Bang, waktu saya masih di GMKI Bandung, itu tahun 2011 atau 2012 itu kita diskusi dengan salah seorang senior. Dia sempat tantang kenapa nggak GMKI bikin pendaftaran online atau ngasih materi kaderisasi secara online. Itu kita tolak hampir sebagian besar karena bukan zamannya. Ternyata di era pandemi Covid harus kayak gitu. Itu harus kayak gitu. Nah, itu yang waktu saya mengalami di pandemi Covid, saya diundang pembicara oleh GMKI di daerah. Karena nggak bisa hadir langsung, kita virtual. Di situ tiba-tiba saya teringat 10 tahun yang lalu. Ini kan yang 10 tahun lalu kami bahas di Bandung. Ternyata bukan bicara 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi, 10 tahun kemudian udah kejadian. Nah, artinya sebenarnya kalau kita bisa baca tanda-tanda perkembangan zaman, ya itu sebenarnya bisa dilakukan. Tidak seperti 10 tahun lalu, saya ingat sekali kita bilang, ini namanya kaderisasi, namanya pengkaderan, harus face to face, harus ini. Memang ada plus minusnya Bang. Kalau misalnya kita tetap muka dengan misalnya virtual, tapi ya perkembangan zaman kan harus kita masih maksimalkan, kira-kira seperti itu. Jadi
terserah kita, misalnya maksudnya kembali ke kita melihat situasi, melihat kondisi, bisa soal kaderisasinya, bisa terkait misalnya kita bermain di visualnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi memang kalau saat sendiri otokritik nih, ngakuin nggak sih sebenarnya organisasi-organisasi yang sudah mapan seperti itu biasanya cukup lembam untuk berubah agak lama tuh? Iya, memang kita akui Bang, karena mungkin sudah terlalu besar dan terlalu dalam mungkin sejarahnya begitu, akhirnya kita lambat untuk bisa beradaptasi Bang. Tapi ya kita mencoba sebenarnya. Contoh di Gamki, karena sekarang di Gamki Bang, kita sudah banyak membuat kegiatan secara virtual. Nah, yang kemudian yang kedua ya kita coba bermain di flyer. Kadang misalnya kita bikin pelatihan workshop supaya teman-teman juga bagaimana mengembangkan medsos supaya nanti medsos kita itu bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan maupun nilai-nilai prinsip-prinsip dari Gamki. Nah, kemudian yang terakhir juga kita sudah perbanyak kegiatan yang nggak hanya istilahnya diskusi-diskusi monoton saja, tapi ya lebih ke interaktif, entrepreneurship, nah seperti itu. Jadi melibatkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu Bang. Kalau mau ngeliatnya sebenarnya gimana ya? Maksudnya dulu kan seperti saat bilang ya, alternatifnya nggak banyak kan. Dulu kan pasti ya mau dia apain juga, pokoknya ini jalur aku lah gitu kan. Jadi dia rela-rela aja. Kalau sekarang kan memang saat sendiri kan seperti apa? Apakah memang mahasiswa masih harus berorganisasi atau memang masih ada nilai plusnya gitu? Jadi sehingga harus diikutin gitu? Atau memang sebenarnya bisa didapat dari tempat-tempat lain, tempat ini, atau dia belajar sendiri, atau kalau saat sendiri kalian gimana? Ya kalau dulu Bang, kan doktrin kita waktu saya masuk organisasi, jangan pikir jangan tanyakan apa yang organisasi berikan kepada Anda, tapi apa yang Anda berikan kepada organisasi. Karena dulu organisasi itu mahal nilainya. Kita bisa katakan seperti itu. Tapi kalau sekarang ya kita harus juga pikirkan apa yang organisasi bisa berikan kepada anggota, sehingga anggota, karena banyak pilihan. Nah, sehingga anggota itu tertarik, di Gamki lah misalnya, atau di mana begitu kan, saya bisa mendapatkan misalnya pengalaman, mendapatkan kompetensi, mendapatkan peluang-peluang usaha dan lain sebagainya. Nah, ini yang organisasi harus berikan kepada anggota-anggotanya. Nah, di sisi lain juga anggota-anggota sebenarnya atau mahasiswa atau pemuda itu jujur saya juga menyadarinya Bang, saya bisa sampai ke tahapan paling tidak ke titik ini, bisa punya banyak jejaring, bisa kemudian berjuang sampai sekarang ini karena di organisasi saya dibekali Bang. Waktu saya masih dari kuliah di intrakampus maupun di ekstra kampus, saya belajar tentang bagaimana menemukan visi. Jadi saya paling nggak tahu dengan karakter seperti saya atau kemampuan saya yang pas-pasan di ilmu saya, nah ya kan, ya itu maksudnya kan Bang, itu namanya mengenali. Kita nggak bisa terlalu expert di mana atau apa. Saya ternyata kelebihan saya di sini itu kan visi yang kita bisa akhirnya temukan. Kemudian kompetensi, karena ternyata talenta atau bakat saya di sini, ya itu yang saya perdalam, itu yang saya pelajari kedua di organisasi. Nah, yang ketiga relasi, jejaring Bang. Dari situlah kita bisa berteman dengan Abang. Kalau nggak mungkin bisa Abang undang di sini. Karena dari dulu kita sudah kenal sama Abang. Dengan teman-teman lain, misalnya saya ke Papua, saya ke Kalimantan, bisa saya kemana, atau misalnya ada persoalan apa di pekerjaan. Karena relasi kan, dan itu didapat dari pertemanan organisasi Bang. Dan yang terakhir itu ya kemampuan komunikasi Bang. Saya bisa dibilang bisa berani public speaking seperti ini ya karena di organisasi. Mulai dari waktu diajarin dipaksa misalnya ngasih sambutan, dipaksa misalnya harus jadi pemateri, sampai sekarang akhirnya bisa lancar bicara di depan publik. Nah, ini menurut saya teman-teman juga jangan kemudian merasa organisasi itu nggak penting. Tetap kita butuh misalnya ilmu dari dunia kampus, tapi di organisasi lah kita bisa menambah banyak soft skill kita Bang. Kalau saat sendiri melihatnya gimana? Apa yang masih mungkin ya, maksudnya sebagai orang yang kadang-kadang sekarang udah lebih senior lah ya, lebih melihat gitu kan. Nah, apa yang bisa disarankan maksudnya? Ini bukan maksudnya mendikte teman-teman enggak ya. Teman-teman memang harus menemukan sendiri pola berorganisasi di masa sekarang ya, dengan style dan gayanya sekarang, dan juga apa yang jadi kebutuhan sekarang gitu. Tapi kalau boleh kasih saran memang apa aja yang mungkin? Nah, yang paling penting ada 3 Bang yang menurut saya. Yang pertama harus banyak dengar pengalaman dari orang. Kalau dulu kita banyak baca buku ya Bang. Kalau misalnya zaman dulu Abang lah termasuk yang mengajarkan kita banyak baca buku. Tapi kan mahasiswa sekarang kan terlalu suka lagi ya baca buku. Kan alternatifnya bisa banyak kan sekarang. Caranya apa? Bisa misalnya dengar ya dari orang-orang yang kita anggap sesuai dengan minat kita. Nah, organisasi bisa membuka ruang itu. Misalnya sekarang kan karena virtual, saya beberapa kali bilang ke adik-adik GMKI maupun teman-teman Gamki ya Bang, udah coba buat kegiatan pelatihan atau seminar Zoom aja. Nanti kalau butuh Zoom-nya saya punya akun. Kalau pembicara kita sama-sama cari, nggak usah harus datang ke sana karena kan biaya mahal. Harus datang, nginapnya, pesawat dan lain-lain. Bisa jadi memang bukan mereka yang siapkan, tapi dari si senior atau orang ini siapkan kan dia juga keluar kos. Tapi kalau cuma alokasikan waktu 2 jam untuk bertukar pikiran kan itu bagus, dan
bagi teman-teman itu yang di daerah kan jadi pengalaman, dapat inspirasi. Itu Bang yang pertama yang menurut saya penting, sehingga kita bisa tahu oh ternyata aku cocoknya dengan abang ini, maksudnya yang abang geluti, abang ini geluti, oh abang ini lawyer, atau abang ini misalnya politisi atau pengusaha. Jadi kita pelan-pelan bisa tahu siapa yang bisa kita patronkan gitu. Nah yang kedua Bang, kita juga harus kemudian memperbanyak turun ke bawah atau misalnya ke masyarakat untuk melatih kepekaan sosial kita Bang, supaya kita tetap punya, ketika kita lulus kuliah ya apapun pekerjaan kita itu tetap kita punya rasa empati bahwa kita ini masih ada orang-orang lain yang membutuhkan. Jadi dalam hal mengambil, ketika kita melakukan pekerjaan kita ya kita nggak rakus lah, nggak artinya hanya memikirkan diri kita, paling nggak kita ingat punya keluarga di kampung kita atau orang-orang di sekitar kita Bang. Nah yang ketiga Bang yang menurut saya penting untuk terus dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah berjejaring Bang. Artinya seperti saya misalnya di GMKI dulu, jadinya saya berjejaring dengan teman-teman sesama GMKI maupun dengan teman-teman HMI, PMI, Cipayung, di Gamki juga. Karena di jaring ini kita nggak pernah tahu kapan teman kita membutuhkan kita dan kapan kita juga membutuhkan. Terus dibangun dulu ya. Dibangun dulu Bang. Kita berteman sebanyak-banyaknya. Kira-kira seperti itu. Tapi soal yang kedua ini menarik karena dulu ya isu-isu aktivisme di masalah bangsa ya, jadi masalah kebebasan demokrasi dan macam-macam itu sangat dekat dengan apa yang diobrolin sama rekan-rekan di kampus gitu. Sekarang saat melihat ada kesenjangan itu nggak sih? Kalau melihat bahwa ternyata isu-isu nasional yang besar itu nggak selalu jadi isu tren di kampus. Bahkan kampus kadang-kadang, kecuali nanti mungkin kalau udah sangat deket ya, misalnya yang sangat viral gitu. Tapi kebanyakan kan isu-isu kemanusiaan jarang ya masuk ke kampus sekarang. Atau ngeliat itu nggak sih? Iya, ada Bang yang masuk, tapi tadi orang-orang yang tertariknya jadi sudah lebih terbatas gitu. Jadi kan sekarang sudah lebih terklaster Bang. Siapa yang minat di isu lingkungan, siapa minat di isu entrepreneur, guru, advokasi sosial lain dan lain sebagainya, itu sudah lebih terklaster gitu Bang. Tidak lagi misalnya satu organisasi besar misalnya dari GMKI atau himpunan atau BEM itu megang semua isu, tapi sudah lebih terklaster sehingga akhirnya gerakannya pun kan sudah lebih terpecah begitu. Makanya tadi sarannya yang pertama tadi kita bisa punya ruang temu dengan patron yang beda-beda. Iya, betul Bang. Jadi ada ruang temu dengan patron yang berbeda, dan memang sekarang ini menurut saya selain kita memperbanyak gerakan, tetap setia dengan gerakan kritis kepada pemerintah, tapi harus memperbanyak juga untuk bisa kemudian melakukan gerakan ke bawah begitu, ke masyarakat. Kenapa Bang? Saya satu yang selalu saya pegang prinsip dari Johannes Lemena, itu salah satu pendiri dari GMKI. Ada satu pernyataan dia yang selalu saya ingat, ketika memang pemerintah kita kritis, tidak bagus lah misalnya, tidak baik lah kira-kira seperti itu, ya kita harus mengkritisi sebagai seorang warga yang bertanggung jawab, warga negara yang bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, ketika memang pemerintah kita lagi bagus, membuat program-program yang baik, ya kita juga sebagai warga negara harus bertanggung jawab untuk mendukung, bahkan ikut membantu. Nah hal yang sama untuk mahasiswa ataupun pemuda. Ketika memang ada yang harus dikritik, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya kita harus mengkritik, baik itu tanpa solusi ataupun dengan solusi. Tapi kalau memang baik, ngapain kita cari-cari kesalahan, ya kita bantu. Nah dalam hal konteks pemerintahan saat ini, kalau memang ada yang kurang baik, ya kita tetap harus mengkritisi. Misalnya permasalahan sekarang lagi ada pembuatan undang-undang untuk kekerasan seksual begitu, ya kita harus dukung, misalnya kita harus keras untuk itu bisa disahkan begitu. Tapi kalau memang ada yang positif, ada yang baik, ya misalnya sekarang lagi dibangun misalnya daerah-daerah pariwisata seperti di Labuan Bajo, Danau Toba, contoh misalnya wisata baru. Nah masyarakat di sana sudah siap nggak? Nah ini kan saatnya kita turun, kita lakukan pendampingan, bagaimana mereka bisa menciptakan usaha-usaha lokal sehingga mereka pun ikut merasakan dampak dari pembangunan. Nah ini menurut saya mahasiswa harus bisa melakukan dua peran tadi. Peran untuk mengkritisi tetap dilakukan, tapi peran juga untuk bisa terlibat membantu bagaimana meningkatkan pemahaman ataupun ini masyarakat kita lah, aktivitas mereka begitu dalam pekerjaan dan lain-lain, itu juga harus kita bisa lakukan begitu Bang. Oke, ini menarik nih ya, masih terasa semangat mahasiswanya saat ini. Masih Bang, tentu. Itu makanya, jadi di dunia mahasiswa itu kan membuat kita paling nggak punya pegangan. Kalaupun realita zaman atau realita kehidupan membuat kita tergerus, tapi kan bertemu dengan teman-teman sesama
kita yang selama ini semakin tetap menajamkan kita kan manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi Bang. Katanya begitu Bang. Oke, thank you udah berbagi ya. Panjang umur perjuangan mahasiswa. Masih kayak gitu ya, masih kayak gitu. Atau udah berubah mungkin kayaknya jadi gini gitu ya. Teman-teman yang sekarang aktif masih mahasiswa boleh share komentarnya ya. Atau teman-teman yang dulu juga aktif di organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan boleh kasih pendapat juga tentang hal ini. Bagaimana masa depan tentang organisasi kepemudaan dan mahasiswa di Indonesia? Apakah masih bisa untuk kritis dan bisa memberdayakan masyarakat atau memang ada hal-hal yang masih perlu kita perbarui lebih jauh lagi ya. Thank you udah berbagi di sini. Terima kasih juga teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah.